بالقاسم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب والجوارح وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ومحشف النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma kami juga terima kasih pada Komisi Majelis yang memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk kita berkumpul pada malam hari ini sebagai suatu kebanggaan dalam kehidupan kita yang kalau berdasarkan kita dapat berdampingan dengan orang yang mempunyai kelebihannya dengan harta, kelebihannya dengan duit, kelebihannya dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan pangkat, ataupun juga dengan ilmu. Mana buktinya? Itu tidak perlu bukti. Yang walaupun kalau kita tengok daripada sudut pandangan mata hukum, lulusan itu barangkali asal, jelek, diktator, ataupun juga buruk. Tapi dengan popularitinya, dengan jabatan dan kedudukannya, ramai orang merasa bangga kalau dia dekat dengan orang yang berkenaan. Katakan saja, mungkin kalau pada perjalanan kita pergi ke Mekah, singgah di Jeddah. Pada masa kita singgah, kita berjumpa dengan Hong Kong dan berpeluang untuk bergambar dengan Hong Kong. Balik Malaysia akan masuk dalam Facebook kita pada masa kita di Mekah berjumpa dengan Hong Kong, atau juga dengan Muhammad Ali Kelai, atau dengan Tyson, atau dengan Rick Martin, atau juga dengan Maradona. Dimatikan handphonenya, bukan disalahkan. Dengan sesiapa saja. Mungkin juga akan jadi kebanggaan seseorang kalau pada saat dengan dia boleh bergambar dengan salah seorang artis. Oh, seronok sungguh. Saat ketika boleh duduk sekali, secara kebetulan saja ternyata satu pesawat sama-sama mendarat di Jakarta, sama-sama turun di KLI, turun dengan bintang film tadi itu. Wah, masya Allah, tabarakallah, berkatnya, seronoknya. Yang dengan kita Allah takdirkan untuk bersama salah satu daripada atlet, salah satu daripada artis, salah satu daripada sinema, salah satu daripada pemain dangdut. Atau Allah takdirkan tak bagaimana, ternyata duduk sekali bersampingan dengan Mawi. Misal saja, masya Allah, jibangganya dihipokan, disifatkan ke sana kemari, terasa tak puas masuk dalam Facebook, belum puas masukkan ke dalam YouTube, belum puas tempelkan poster dari sana sini. Itu adalah merupakan kesempatan bersejarah kita bersama manusia yang mempunyai kelebihan dalam hidup. Apakah kelebihannya dengan jabatan? Siapa yang tidak merasa bangga kalau pada itu dia boleh sekali, duduk sekali, mungkin bersalaman dengan Perdana Menteri, atau juga dengan tuanku, atau dengan Tuan Sultan, atau juga dengan Esko. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Tapi secara realitinya, yang dengan kita jarang-jarang boleh untuk kita bersama dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan yang semacam itu, dan jarang-jarang kita berpeluang dan juga berkesempatan, kecuali kalau pada saat dengan kita juga memiliki suatu kelebihan. Jadi kita akan boleh bersama menteri, kalau kita yang paling tidak mungkin DO barangkali, ataupun juga dengan kita dulu pernah jadi menteri juga mantan menteri. Mungkin dengan kita akan berpeluang untuk bertemu dengan tuanku atau yang di Perguruan Agung kalau memang kita sultan.
kalau memang kita Perdana Menteri, kalau kita sebagai seorang menteri, tapi kalau seumpama kita tidak boleh menghayal. Kalaulah berlaku 1, 2, 3, 4 orang saja yang dengan kita boleh bersama dengan mereka-mereka yang punya kelebihannya dengan tahta, kelebihannya dengan jabatan, kelebihannya dengan kedudukan, kelebihannya dengan ilmu. Kenapa? Sebab sunnatullah kalau untuk di dunia, kalau tidak setara, tidak sekedudukan, maka dengan kita akan terpencil jauh di belakang menteri sesama menteri, gubernur sesama gubernur, esko sesama esko, rakyat jelata mendosa-dosa yang tidak punya kedudukan, kadang-kadang tidak diberi peluang banyak atau tidak berikan peluang langsung untuk kita bersama mereka. Makanya itu kalau pada saat kita ada kesempatan, Masya Allah, tabarakallah, kita ambil handphone, langsung saja kita minta tangkap gambar di situ. Kenapa? Sebab peluang semacam itu jarang-jarang berlaku. Kalau tidak ada kesempatan pun, prasanta beberapa waktu yang lalu ada dengan sebagian kita kalau balik daripada Mekah, mesti ada gambar yang background di belakangnya Al-Ka'batul Musyarrafah. Dikira betul, waktunya tidak, dikira bergambar di dalam masjid. Dahulu tak boleh, kamera akan diambil. Kita masuk ke stadium mana ada gambar Ka'bah di belakang, maka dengan kita duduk dengan penuh khasyah tadallul, dengan tasbihnya, seakan-akan seperti dengan kita sedang duduk di dalam masjid, terus tangkap gambar atau sahabat kita tangkap gambar kita pada waktu kita sedang beriktikaf. Selidik punya selidik, semuanya palsu, semuanya penipuan, tidak ada yang betul. Tapi yang walaupun penipuan kita merasa bangga. Kenapa? Sebab kita sudah berada di bawah naungan Al-Ka'batul Musyarrafah. Saya simpulkan pendahuluannya. Jadi kalau pada waktu kita berpeluang berada di tempat-tempat yang mulia, atau di tempat-tempat yang pelik, atau di tempat-tempat yang aneh, seperti dengan ahram piramid di Mesir, seperti di depan Abil Hall, atau juga di depan di samping Sungai Nil. Oh, terasa hebat kalau dengan kita boleh bergambar di situ. Terasa hebat kalau kita punya kenangan indah di tempat-tempat yang mulia. Begitu juga dengan orang yang mempunyai kelebihan. Ini tahu, contoh ini manusia yang paling lasak dan yang paling kotor dan yang paling diktator di dunia. Saya pada masa itu secara takdir Allah takdirkan berjumpa di KLII dan aku sempat bergambar. Manusia yang macam itu pun jadi kebanggaan juga. Bukan setakat berjumpa dengan orang-orang yang baik, tak kisah, yang penting dia ada kelebihan. Apakah kelebihannya dengan ilmu, kelebihannya dengan ibadah, kelebihannya dengan takwa, kelebihannya dengan muraqabah, kelebihannya dengan harta dan juga dengan jawatan, akan menjadi kebanggaan seseorang. Tapi kita simpulkan, kira-kira dalam berapa ratus peluang kita boleh bersama orang-orang yang lebih di dunia? Dalam berapa persen peluang kita boleh bersama dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan juga yang mempunyai pangkat dan jabatan di dunia? Itu tadi selalu dan kebiasaannya. Kalau kita juga punya kelebihan, mungkin kita akan bersama mereka. Tapi kalau tidak, jarang-jarang kita dipertemukan dan jarang-jarang kita diberi kesempatan. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau dalam kehidupan kita di dunia. Akan tetapi ada dua yang tak pandang. Apakah kita ada jawatan, apakah kita ada kedudukan, apakah kita ada ilmu, apakah kita ada duit, apakah kita cantik, apakah kita bodoh, apakah kita kurus, apakah kita sakit. Ada dua saja yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Yang dengan kita boleh dekat, yang dengan kita boleh akrab, yang dengan kita boleh dikenal, yang dengan kita boleh diperhatikan. Yang pertama, kalau kita berupaya untuk kita dekat kepada Allah. Dan yang kedua, kalau pada saat dengan kita ingin dekat kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Tak kisah Tuan Haji, apakah dengan kita mempunyai beberapa juta RM, kalau kita miskin sekalipun, bodoh, miskin, lemah, kerdil, sakit, tidak ada jawatan dan juga tidak ada kedudukan, kita boleh dipandang oleh Allah Jalla wa'ala pada waktu kita sembahyang, Allah
Allahu Akbar, dengan lantunan Fatihah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, panjatkan puja dan puji. Segala puja dan puji itu adalah milik Allah, Sang Pencipta alam. Ini lantunan kata-kata daripada orang miskin yang tidak punya duit dan juga tidak punya jabatan. Lantunan kata-kata daripada manusia yang tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan, disahut oleh Allah. Hamadani abdi, dia telah menyanjung aku. Siapa yang tidak merasa senang kalau pada saat mendapatkan sautan seperti itu daripada Allah? Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Rabbu jalla wa ala asna alayya abdi. Dia telah menyanjung dan memuji kepadaku. Maliki yaumiddin, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala ana maliku yaumiddin. Akulah yang berkuasa nanti pada hari kiamat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sahut, hadza baini wa baina abdi. Ini di antara aku dengan hamba-hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku segala permintaan yang dia inginkan. Qala wa li abdi ma sa'al, kita sambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap Allah sahut, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Kalau kita tanyakan siapa kita sampai kita disahut, tidak bersumpah, tidak mengatakan secara pasti. Tapi kalau seumpama kita bagi salam salah seorang sultan atau menteri, sering mungkin kadang-kadang tak disahut, tak dihiraukan, tidak diraikan, tidak dipedulikan. Kenapa? Karena kita kerdil, kita tidak punya apa-apa, pingat tidak ada, pangkat tidak ada, jawatan tidak ada, duit tidak ada. Tapi kalau kita punya duit banyak, apalagi kalau pada masa berkempen kan kita perlu duit banyak, hantar duit kira-kira dalam 2, 3, 4 karung kantongan plastik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa? Sebab si koprat tadi itu datang bawa duit. Kalau kita tak bawa apa-apa, assalamualaikum, jangankan dengan sahutan ahlan wa sahlan dan juga dengan sahutan waalaikumsalam, kadang-kadang diperhatikan pun tidak. Nih rasanya salah, tidak perlu komen panjang lebar kan. Itu sudah seperti itu realitinya, sudah seperti itu hakikatnya. Masya Allah, tabarakallah. Untuk datang ke istana, tengok saja cantik. Itu hitungannya sudah lebih daripada 1.000 juta, sudah hampir 1 bilion nilai daripada istana itu. Ayo daripada ujung sini sampai kepada muslimat yang di belakang, siapa yang sudah masuk ke istana? Masuk ke istana, kalau kita jadi pengganti Tuan Sultan Misa, tak apa. Tapi kalau kita bukan Sultan tuanku atau bukan Sultan Misa, bukan juga dengan Sultan Perak, bukan juga dengan yang Hak Kelantan atau dengan Sultan Muhammad, bukan juga daripada gubernur, bukan yang punya jabatan tinggi, mungkin jarang-jarang atau tidak pernah sama sekali untuk mendapatkan kehormatan sebagai tetamu istana. Tak kisah dekat tidak dekat, dapat tidak dapat, tak problem. Tapi yang penting aku berkenan untuk menerima Anda sebagai tetamuku. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, orang yang pergi ke masjid itu menjadi tetamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazuri ayyukrima zahirahu, dan atas patut dan wajar kepada Allah yang kita kunjungi untuk Allah berikan penghormatan dan mengatakan kepadanya seronoknya, seronok betul. Pada saat dengan kita memiliki Sang Pencipta yang tidak membeda-bedakan antara jawatan dan kedudukan kita, yang tidak membedakan antara rupa, bentuk dan juga dengan fisikal kita, yang tidak membeda-bedakan antara harta, kekayaan, duit yang kita miliki. Sesiapa saja yang kalau pada saat diseru, sesiapa saja pada saat dipanggil, ternyata kita perkenankan seruan tersebut,
maka dengan kita sudah layak untuk kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala dengan lantunan takbir Allahu Akbar, yang pada saat itu kita akan dipandang, kita akan ditengok oleh Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Pilih, apakah masih juga dengan makhluk, apakah masih juga dengan manusia, apakah masih juga dengan yang kerdil, apakah masih juga dengan yang murah, apakah masih juga dengan yang lemah. Maka jangan sampai ada pilihan selain daripada bagaimana dengan kita agar menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab Allah tidak memilih dan memilah, sebab Allah memberikan ganjaran dan pahala dengan tidak melihat dia daripada warga mana, daripada kampung mana. Allahu Akbar. Ini pendatang haram nih. Tak wilayah, permit tak ada, tauliah tak ada, tak didengar. Kenapa? Gara-gara karena tak ada permit, gara-gara karena tak ada tauliah. Jadi belum bagi tauliah lagi. Saya sudah dapat tauliah. Supaya nanti ada SB, wah gimana tauliahnya? Jaga dah bagi tauliah, dah Kelantan dah bagi tauliah, Perak dah bagi tauliah, Kedah dah bagi tauliah. Sudah dapat tauliah daripada beberapa tempat. Perlis belum lagi. Sebab pada itu buktinya tanah lagi. Kembali buang yang itu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa tidak diraihkan? Kenapa tidak diperhatikan? Karena tidak ada permit. Kita itu pendatang haram. Ya Allah, Bangladesh kah dia, Indon kah dia, Malaysia kah dia, Arab kah dia, Yaman kah dia, Mesir kah dia, tak kisah. Yang dengan kita diberikan wewenang dan leluasa untuk menghirup dan juga untuk menikmati anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada semua makhluk. Yang walaupun dia rasa, yang walaupun dia kafir, yang walaupun dia samsi, yang walaupun dia zalim, yang walaupun dia diktator, tetap saja Allah bagikan segala-galanya dalam kehidupannya. Jantung yang berdenyut, mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang bercakap, hati yang merenung, anggota yang bergerak, dan juga dengan rancangan dan juga dengan cadangan yang hebat. Allah tidak membeda-bedakan. Hanya saja untuk memanfaatkan dunia memang tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, tapi untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah, untuk menjadi tetamu Allah nanti di dalam surga yang abadi pada hari kiamat, itu hanya kepada orang-orang yang taat. Bagaimana supaya dengan kita boleh dekat kepada Allah? Masya Allah, tabarakallah. Seakan-akan pertanyaan tadi itu langsung dijawab oleh Allah Jalla wa'ala. Anda boleh dekat dengan aku, dengan duitmu, dengan hartamu, dengan senyumanmu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu, dengan pakaianmu, dengan perhiasanmu, makananmu, minumanmu, politikmu, budayamu. Semuanya itu ada sukatan dan kiraannya di sisi Allah. Senyum ibadah Allah bagi ganjaran. Pernah saya terumpamakan, kalau pada itu kita jumpa manajer bank, atau pada itu dengan kita masuk kawasan tol, plaza tol, tarik tiket, bukan motor, di porsi. Daripada tol KL, tol Jalan Tuna, keluar di tol Citra ataupun juga mana Kedah? Tol Kedah itu apa namanya? Alusta. Pun di situ kita senyum 3 kali kepada petugas pegawai tol tadi tu. Assalamualaikum. Senyum lagi. Agak-agak boleh tak bayar. Tak laku. Nah laku tetap bayar. Encik, salam tak salam, senyum tak senyum, nak kisah semuanya. Encik kena bayar. Berapa? 48 ringgit. Allahu Akbar. Aku dah senyum 3 kali dah tu. Itu besar pahalanya di sisi Allah. Jadi kata petugas atau kata pegawai tadi itu hak hanya dengan Allah.
yang bagi balasan dengan senyumanmu, yang bagi balasan dengan sedekahmu, yang bagi balasan dengan tasbihmu, yang bagi balasan dengan takbirmu, yang bagi balasan dengan kebaikanmu, yang bagi balasan makan minum dengan tangan kananmu, yang bagi balasan besok hari Jumat sunat dengan kita laki-laki memakai pakaian yang serba putih. Ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-qamis. Kemudian untuk kalarnya, untuk hari Jumat secara khusus nanti kita bersabda ilbasu min thiyabikumul bid, pakailah daripada pakaianmu itu yang berwarna putih, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan kain putih atau warna putih tadi itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Masya Allah tabarakallah, dengan kalar baju kita dapat pahala, siling kita, bonbon kita, atap kita semuanya hijau, agak-agak dapat pahala. Nah, saya bukan hijau, saya putih. Atau semuanya biru, karena kita daripada barisan. Dapat pahala, tak dapat Tuhan Haji, tak dapat apa-apa, tak ada yang bagi pahala pun. Jadi mau dekat dengan makhluk atau mau dekat kepada Allah yang memberikan segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innallaha la yardha min 'abdihi ayyakula luqmata aw yashrabu asyarbata. Allah ridha kepada hambanya pada saat dia memakan sesuap makanan atau pada saat dia meminum seteguk air. Allah bagi balasan ridha, restu. Allah suka dengan seseorang yang mengucapkan alhamdulillah dengan sesuap makanan dan seteguk air yang kita minum. Makhluk tidak semacam itu. Jadi kalau pada saat dengan kita inginkan kebahagiaan yang abadi, ketenangan yang abadi, yang tidak memilih dan memilah, apakah kita daripada penduduk haram, apakah kita daripada warga asing, apakah kita di kalangan para habaib, apakah kita di kalangan para ulama, atau kita di kalangan koprat, apakah kita di kalangan rakyat jelata, apakah kita tidak mempunyai apa-apa, tak kisah. Kalau pada saat Anda mau iqbal, datang menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, lantunan tasbih daripada sesiapa pun akan didengar, lantunan ibadah daripada sesiapa pun akan dibalas, dan juga dengan lantunan takbir Allahu Akbar daripada mana dan daripada siapa, dalam keadaan seperti apa saja akan kita dapatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang pertama, yang tak membeda-bedakan antara posisi dengan posisi, antara jabatan dengan jabatan, antara rupa dengan rupa, antara kedudukan dengan kedudukan. Itu adalah Sang Pencipta kita. Sehingga dengan kita boleh lebih dekat daripada orang lain. Sehingga dengan peluang keemasan tadi itu, boleh saja memposisikan orang yang paling miskin justru yang paling banyak memberikan pertolongan nanti kepada koprat atau juga kepada orang ramai pada hari kiamat. Itu bukan suatu hal yang pelik. Ini ceritanya hanya setakat untuk menghibur saja. Jadi jangan tersinggung dan juga jangan ambil hati, jangan merasa hati. Ini dikit diriwayatkan. Ramai ada yang tahu. Jadi katanya pada hari kiamat nanti antara dua kumpulan manusia kan ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka. Maka dari para kumpulan-kumpulan tadi itu, sebagaimana sebutkan di dalam hadis, Nabi kita bersabda telah berdebat antara surga dengan neraka. Qalanil jannatu, telah berkata surga, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Neraka berkata, yang menjadi penghuni-penghuni aku di kalangan orang-orang yang sombong, angkuh, diktator, zalim. Yang sombong, al-mutakabbirun, al-jabbarun. Jadi kata surga, itu tadi neraka kata macam tu, kata neraka, wa biyal mu'aqqalun masaki.